Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya ya. Jadi di video kali ini sesuai dengan judul, eh di video kali ini kita akan mengerjakan sebuah tugas ya dari mata kuliah PBO atau pemrograman berorientasi objek, di mana tugasnya adalah sebagai berikut ya. Jadi kita mesti membuat video yang menjelaskan tentang tugasnya ya, materi. Terus kita harus mengerjakan tugas juga untuk mengerjakan sebuah aplikasi Java yang dimana kita harus menggunakan kelas scanner, kelas buffer, sama kelas konsol untuk menampilkan data sebagai berikut ya. Ini datanya, kemudian data yang ditampilkannya seperti ini. Baik, jadi materinya yang akan kita jelasin juga adalah materi yang di sini ya. Jadi ini ada beberapa tutorialnya ya untuk membuat kelas scanner, ada buffer juga di bawah. Nah, jadi pertama kita akan membuat dulu untuk kelas scannernya. Jadi kita udah download ya aplikasi NetBeans. Jadi kalau teman-teman belum download, silakan download dulu. Jadi pertama teman-teman harus open project ya di sini, open project atau new project bebas ya. Nah di sini udah kebuka ya. Nama projectnya adalah Lindo Pertemuan 1. Terus kita ke source package. Nah di sini ada sebuah package yang nanti kita akan gunakan di pemisahan package ya. Nah karena ini udah saya coba sebelumnya, jadi saya akan membuat sebuah package lagi. Nama package-nya adalah uh, pertemuan 1 gitu ya, pertemuan 1. Kita finish. Boom. Nah, ini ada kelihatan ya, pertemuan 1. Nah, di pertemuan 1 ini kita harus membuat sebuah kelas Java ya. Nah, yang kelas itu adalah yang tadi ada kelas scanner, kelas buffer, sama kelas konsol. Berarti ada total 3 kelas. Nah, pertama kita akan buat satu kelas dulu, yaitu scanner, 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 pertemuan 1 ya. Finish. Nah, sini ada scanner pertemuan 1. Jadi package pertemuan 1, ini adalah pertemuan 1 ya. Nah, oke, di sini kita akan balik ya, karena mungkin scanner ini kita lihat kita harus mengimport sebuah package yaitu ya scanner. Kemudian kita harus membuat yang namanya scanner ya. Kemudian kita harus get input ya. Baik, kita akan melakukannya. Sorry, akan melakukannya. Jadi kita harus import dulu di sini package-nya. Import Java ya, utils scanner, kurung tutup. Nah, oke. Setelah itu kita membuat public, kemudian public static ya, terus void min kurung awal terus string. Nah, terus kita buka kurung awal. Nah, di sini kita baru membuat variabelnya. Nah, kita cek dulu variabel apa aja yang kita perlukan. Ada nama kampus, nama Anda ya, terus name sama kampus. Jadi total ada 4 variabel. Kita akan membuat string aja ya. Semuanya kita buat string. Kampus, terus ada nama, terus ada name, kemudian ada join kampus. Oke, kita kurung tutup. Terus kita harus membuat ini ya, scannernya. Scanner, terus kita buat input sama dengan scanner, terus system in seperti ini. Nah, oke, cek dulu. Oh, oke, ada new-nya ya. Oke, in new. Nah, oke, selanjutnya kita harus membuat input ya. System out print. Ini print.
Kita buat spasi, kita akan tampilan input data. Tampilan input data. Oke, berarti ada input datanya ini ya. Masukkan nama kampus, masukkan nama Anda. Jadi kita masukkan nama kampus 2. Kita ini kita buat kampus, kita assign ke variabelnya ya, input next line untuk ngebaca inputnya. Oke, kita buat sistem juga out gitu ya, .print, masukkan nama Anda. Oke, nama menggunakan input line book. Oke, kita buat dua lagi sistem. Oke, print, kita masukkan nim Anda. Sorry, kita tutup ke sini. Terus nim dan input. Dan out print satu lagi ya. Terakhir itu masukkan tanggal masuk. Nah, kampus. Benar gak? Tanggal masuk ke kampus. Nim. Oke. Gak ada pakai Anda ya. Oke. Tinggal masuk ke kampus. Sini sejajar rata ya. Jadi kita harus sesuaikan. Oke, boom. Oke, ke kampus. Oke, kita ketemu huruf. Jadi kita benerin dulu. Kemudian kita namain kampus. Terus kita nama input next one. Oke, turun tutup. Oke, selanjutnya kita kasih komen di sininya ya, karena ini get input ya. Terus ini kita buat komen juga dengan show output. Oke, terus kita buat sistem lagi ya, sistem out print ln, kemudian masukin ya. Di sini outputnya adalah sebagai berikut, kampus nama. Oke, kampus plus kampus ya, variabel kampus. Jadi nanti dia akan mengcombine ya, dari kampus ini terus akan menyesuaikan dengan data yang udah kita input sebelumnya. Kita buat sistem ya, kita buat banyak aja ya. Oke, total ada 4. Oke, ini kampus, ada nama, ada nim,
ada join kampus. Ini kita harus kasih square bracket ya. Ini kita sesuaikan, ini nama dan ini nih, kemudian ini join kampus. Oke, udah selesai. Kita akan coba kita rapiin dulu ya ininya, outputnya. Oke, udah selesai, nggak ada error sama sekali ya. Biasanya kalau ada error ini ada tanda ini. Terus selanjutnya kita klik kanan sini, kemudian run file. Nah, dia akan muncul pop-up seperti ini. Oke, di sini kita masukin nama kampus, misalkan Mercu Buana University. Kita masukkan Indo Prasetyo. Nama NIM 1519111. Tanggal kampus misalkan 15 September ya. 2019. Oke, di sini ada outputnya ya, seperti ini. Cuman kita harus modif sedikit supaya outputnya lebih bagus. System.out penyalaan new line ya, ini enggak persen. Kita coba lagi, running lagi. Sorry, itu yo 115, kita masukin juga 15 September. Oke, nah seperti ini, jadi outputnya bakal seperti ini. Oke, kita lihat contoh. Ya, harusnya udah sesuai lah ya seperti yang ditampilkan. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan untuk ini untuk scanner udah selesai ya, jadi seperti ini. Jadi saya akan jelasin dulu sedikit ya tentang apa yang udah kita buat. Pertama kita harus import dulu ya si scannernya, packet scannernya di sini. Habis ini kita harus membuat ininya ya, functionnya, dimana kita ada beberapa variabel yang menggunakan string, ada kampus, nama, NIM, dan join kampus. Terus kita harus membuat sistem scannernya ya, scanner baru ya, untuk ngedeteksi input dari user. Nah, selanjutnya kita output ya, output print. Nah, bedanya print sama print LD ini sebenarnya kalau print ini dia gak akan new line gitu ya. Maksudnya jadi ngeprint, cuman kita akan melanjutkan di sini tuh ketiknya. Nah, kalau PLN ini jadi kita ngeprint, cuman akan setelah ngeprint itu dia akan pindah ke line berikutnya. Jadi kalau misalkan input, jadi ngeprint di sini, nah kita bisa ngetik di sini gitu. Seperti itu. Terus kita di sini juga men-assign variabel kampus ya ke dalam input next line. Jadi ketika dia ngebaca line di sini ya, otomatis dia akan ngebaca input next line-nya ke dalam kampus gitu. Nah, kenapa saya menggunakan Oke, sebentar. Ada yang calling ya. Jadi oke, lanjut. Jadi kampus. Terus setelah kenapa saya menggunakan next line? Gimana next line ini kita bisa ngebaca ini ya, yang termasuk spasi juga kita bisa baca. Tapi kalau misalkan pakai next doang di sininya itu hanya ngebaca yang pertama sebelum spasi. Seperti itu. Oke, ini untuk scanner udah selesai. Jadi kita akan membuat yang selanjutnya itu menggunakan kelas buffer.
Oke, untuk materinya kita scroll ke bawah ya. Nah, ini ya. Nah, di sini kita untuk kelas buffer sebenarnya tidak hanya untuk mengambil input dari keyboard saja gitu ya. Ini juga dapat digunakan untuk membaca input dari file atau jaringan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau input dari file gitu ya, bisa menggunakan uh, menggunakan kelas buffer ini. Oke, jadi kebutuhan untuk kelas buffer ini kita harus menginput buffer reader ya. Nah, di sini ada beberapa import. Kemudian kita harus membuat IO exception ya. Terus kemudian kita harus membuat input stream reader ISR gitu ya. Terus kita harus buat buffer reader ya. Oke, ini agak sedikit beda ya. Oke, jadi kita langsung buat aja. Di sini kita akan membuat satu file lagi Java class buffer pertemuan satu. Oke, di sini kita import dulu, import java.io ya. Nah, input stream reader ya. Kemudian import java.io tick buffer reader, terus import untuk io exceptionnya ya, java.io i yep, that's it. Oke, ini udah selesai ya. Selanjutnya kita buat seperti biasa ya. Kita buat public, kemudian static void main string args. Nah, kita harus tambahin throws. Oh, io exception. Oke, boom, main. Tinggal kita cek. Oke, harusnya di luar ya. PR-nya apa? Expected. Harusnya enggak perlu. Harus. Nah, ini. Ada typo. Oke, selain itu kita buat string. Seperti biasa string. Ada kampus. Kemudian ada nama. Ada name. Ada join kampus. Boom. Oke. Oke, selanjutnya kita mesti membuat input streamnya dulu ya. Kita input stream reader gitu ya. Kemudian di sininya kita buat ISR aja. Itu ya contoh ya. New oke. Kita new, pas aja, cepat. Terus system .in, boom. Terus selanjutnya kita harus buat buffer readernya ya. BR aja kita singkat, new, kopas juga, boom. Nah, terus ini kita sambungin ke ISL, boom, boom, boom. Oke, di sini udah selesai kita membuat ininya ya. Selanjutnya kita seperti biasa untuk mendapatkan input sama outputnya, cuman bedanya kita menggunakan read line. Oke, kita akan kopas dari sini aja ya, karena untuk memangkas waktu, karena ini sama ya untuk outputnya, cuman kita ada sedikit perubahan aja sedikit. Nah, seperti ini. Nah, di bagian input yang tadi kita ganti ke BR ya. Nah, ini kita ganti jadi BR ya. BR to read line. Nah, seperti ini.
Terus kita kopas juga untuk yang bawahnya. Boom. Oke, udah. Kita akan coba tes ya. Kita execute, run file. Nah, oke, masukin kampus. Mercu Buana University. Kita masukin window, password view. Oke, masukin NIM. Oke, 15 Sep 2002-19. Oke, udah bisa ya menggunakan BR. Cuman bedanya dengan scanner, dia lebih banyak input yang mesti kita import ya. Kemudian di sini ada bedanya, kita harus membuat input stream readernya dulu. Habis itu membuat buffer readernya untuk menyimpan inputan dari si user gitu. Nah, cuman bedanya yang tadi kan input line, next line, ya untuk scanner kita untuk yang buffer ini kita menggunakan read line gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat konsol, kelas konsol. Jadi kelas konsol ini bedanya sebenarnya oke, kita kelas konsol ini akan kita execute di terminal ya. Jadi kita akan buat satu kelas lagi namanya konsol pertemuan 1. Oke, kita lihat untuk contohnya. Oke, untuk import kita lihat dulu kelas konsol hampir sama dengan kelas buffer, dia juga menggunakan fungsi readline ya. Oke, kelas ini hanya bisa digunakan di lingkungan konsol saja, program dan CMD. Maka dari itu kita harus kompilasi secara manual. Oke, kita perlu menyiapkan terlebih dahulu. Oke, untuk konsol ini kita harus mengimport satu variabel, satu package yaitu io.console. Kemudian kita membuat sistem konsolnya seperti ini dan ke bawahnya sama ya. Oke, kita akan buat jadi import java.io.console. Ini konsol, kolom tutup, kita buat functionnya public, terus kita buat static void main string gitu ya, outs terus kurung kurawal. Oke, selanjutnya kita buat string. Nah, kampus. Oke, di sini kita akan coba untuk membuat ini ya. Untuk name-nya kita buat pakai integer aja ya, karena tadi kita udah coba pakai string. Terus join kampus. Boom. Terus kita buat integer name. Boom. Terus kita harus buat konsol. Nama konsolnya cons new. Oke, new tidak. Berarti enggak ya kalau konsol. Jadi langsung aja ke sistem. Terus sistem.in. Boom, boom. Nah, seperti ini. Oh, sorry, konsol ya. System.console, sorry. System. Oke. System.in. Oke. Oke, tidak ada ininya ya. Ada sistem ini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan copy ya dari yang sini. Karena ini sama ya. Jadi biar cepat. Karena sama ya. Oke, cuman kita ada beberapa perubahan di sini. BR-nya kita jadi cons ya. Kita jadi con.
menjadi count. Nah, terus di sini kita mesti ada sedikit perubahan ya. Jadi seperti ini contohnya. Jadi kita integer parse in ya. Jadi kita mesti buat integer terus in kita buat count dot readlines. Atau tidak integer parse in ini. Jadi ini akan kebaca untuk yang ini ya. Sebenarnya ini kita bisa coba kita coba execute ya untuk memastikan dia bisa di. Nah, di sini nggak bisa ya karena ini menggunakan konsol. Jadi kita itu harus execute-nya di terminal ya. Oke, kita ke folder kita instalasi NetBeans Project, terus window pertemuan 1 ya. Terus kita ke src ya. Nah, ini ada package-nya. Terus kita buka PowerShell di sini. PowerShell. Boom. Terkecilin sedikit. Oke. Oke, kita coba ls ya. Nah, ls ini ada pertemuan 1 sama pertemuan, coba ls pertemuan 1. Nah, di sini kelihatan untuk pertemuan 1 isinya adalah konsol pertemuan. Nah, sekarang kita harus mengekstraknya dulu ya, mengeksekusinya menggunakan, kita convert dulu ke kelas ya, yang konsol pertemuan 1. Jadi kita pertemuan 1 konsol pertemuan 1 Java. Oke, setelah itu kita akan, nah nanti akan muncul otomatis satu file yang .class gitu ya. Itu cara eksekusinya gimana? Java terus kita pertemuan 1 dot konsol pertemuan 1. Nah, seperti ini ya untuk eksekusinya. Jadi di sini kita masukin merju buana window prasetyo, kemudian nama nimnya 415.191.115. Oke, di sini ada section. Input string. Oke, kita coba rubah aja ya. Ini ya kayaknya ada sedikit error. Kita pakai string aja dulu. Oke, kita namain di sini. Ini kita hapus. Oke, kita ekstrak lagi ya. Oke, buana terus window prasetyo, terus ada animnya 415.191.115. Terus masuk ke kampus 15 September 2019. Oke, nah nanti outputnya seperti ini. Jadi bedanya konsol ya harus di apa namanya, di convert dulu ya ke kelas. Nah, caranya Java-C terus nama package-nya ini ya, pertemuan. Tapi kalau misalkan teman-teman di default package itu nggak perlu pakai ini ya. Oke, itu ya untuk tugasnya. Jadi kita udah mencoba untuk yang scanner ya, scanner bedanya importnya sedikit ya, cuman untuk membaca line-nya kita pakai next line. Terus yang buffer ini bedanya kita bisa pakai buffer ini untuk input file juga ya, selain input terminal gitu, input dari si aplikasi ininya. Nah, terus bedanya kita harus membuat input streamnya dulu seperti yang kayak yang di sini ya. Cuman kita harus buat buffernya ya, buffer reader ya. Nah, di sini. Terus bedanya kita juga harus menggunakan readline kalau menggunakan buffer.
Terus yang konsol ini udah jelas kita harus execute-nya di terminal. Kemudian yang pasti kita mesti convert dulu ke kelas yang ada di sini. Oke, berarti untuk tugas ini harusnya sudah selesai ya, sesuai dengan yang diharapkan. Kita udah mencoba kelas scanner, kelas buffer, dan kelas konsol. Jadi untuk video ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan ya, walaupun kesalahan untuk kata-kata ataupun coding ya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih ya. Sekian dari saya. Sekian dari saya dan terima kasih.